Baik Sam, bagaimana nih kabar sampai saat Oke, ini? iya. Ya Pertama, sehat-sehat. salam dan juga, saya pengen perkenalkan diri dulu ya. Oke, betul sekali, Eee, heeh. Supaya teman-teman bisa ya jadi tahu juga, heeh. nama saya, Samuel Tanuyadi Sugianto atau orang-orang panggilnya Sam Sam, ya, dan, saya dulunya murid Pak Hendro selama SMA di Don Bosco 3 tahun. kita Dan setelah itu tahun 2016, saya lulus SMA dan langsung, kuliah S1 di Universitas Negeri Oregon Oregon. atau Oregon State University. Pada waktu itu jurusan yang saya ambil memang dari SMA saya terfokusnya di bidang kimia murni MIPA ya. Pak Hendro juga tahu Ya, dan guru-guru di SMA juga tahu seberapa sukanya ya, seberapa minatnya saya sama satu bidang dan nggak bosen-bosennya belajar di bidang yang sama terus-terusan. Bahkan sampai hari ini saya merasa sangat bersyukur ya bisa, diberi kesempatan pertama oleh Tuhan ya, yang kedua juga berkat doa orang tua, guru-guru, dan keluarga, dan juga berkat ajaran ajaran dari semua guru yang dari SD, SMP, SMA ya. Saya bisa lulus S1 dengan baik di bidang kimia MIPA, lulus dengan cum laude, dan juga bisa lanjut ke S2 dan S3. Memang S1-nya mengambil di kimia MIPA, cuma untuk untuk tahap selanjutnya saya ngambilnya di bidang farmasi. Cuma memang fokusnya farmasi tetap di kimia medisinal alias obat-obatan. obat-obatan ya. Jadi Jadi Sam ini sekarang saya sedang ngambil, program studi sampai S3 untuk 5 tahun atau 6 tahun ke depan. oke, Dan juga saya bersyukur semua semua uang sekolah dan juga uang biaya hidup itu semua ditanggung sama, profesor saya, dosen saya. luar biasa. Ya, jadi teman-teman bisa mendengarkan tadi ya sedikit perkenalan dari Sam, dan Sam saat ini sedang menempuh pendidikan di Amerika ya, Oregon University ya. Yup, Baik, Universitas Negeri Oregon. Universitas Negeri Oregon. Oke. Baik, Sam. Terima kasih untuk perkenalan awalnya. Jadi teman-teman di luar sana bisa melihat secara secara singkat tentang profil dari Sam ya. Nah, Mhm. Sam, kalau kita bicara tentang studi luar negeri, nah kenapa sih Sam kemudian memilih Amerika ya sebagai tujuan Mmm, belajar Sam? Padahal kan sebenarnya ada juga banyak tempat lain ya yang juga mungkin kualitasnya sama. iya, Itu mhm. kenapa Sam? Jadi pada awalnya tuh sebenarnya, ceritanya panjang ya, cuma Ya, ya. awalnya itu memang orang tua orang tua saya terutama ayah saya ya, itu memang dari dulu tuh cita-citanya pengen anaknya tuh kuliah di luar negeri, Ya. dengan harapan bisa mengikuti jejak ayah. Artinya karena dulu ayah saya kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November ya, di Belum Surabaya, Surabaya. dan mengambil teknik perkapalan. Jadi memang dan perminyakan juga ya. Jadi memang ayah saya fokusnya lumayan lumayan banyak dan memang awal itu harapan ayah saya sebenarnya pengen anak yang tertua ya, anak sulung Ya, itu semuanya ngikutin jejak jejak ayahnya lah ibaratnya. Tapi memang perjuangannya nggak mudah ya, soalnya awal-awal juga orang tua juga kurang setuju sebenarnya sama jurusan FMIPA kimia saya gitu. Katanya, "Kamu mau jadi apa kalau lulus?" Gitu. iya ya. Ya, Mau jadi apa? cuma iya, Ya, cuma mau jadi guru doang, nggak ada gajinya atau apa gitu kalau kamu ya memang di tengah-tengah di tengah-tengah tidak setujunya itu, cuma ya saya tetap berusaha buktiin gitu kan bahwa saya tanggung jawab sama pilihan saya sendiri gitu kan, dan saya bakal lakuin yang terbaik, apapun yang terjadi saya pasti harus harus bisa sukses di bidang yang saya pilih ini. Karena juga dari SMA kelas 10
sampai sekarang, artinya dari tahun 2014 ya sampai 2021 itu saya terus-terusan belajar hal yang sama Sehingga menjadi dan ahli ya. tidak ya tidak pernah merasa aduh bosen lah saya sama bidang ini gitu. Karena Oke, memang saya sayang sama ilmunya. oke, mencintai bidang ilmu yang kamu suka ya. Mencintai. Yes. Oke, ya. Baik, berarti itu ya. Jadi pilihan ke Amerika itu kemudian untuk membuktikan ke orang tua bahwa memang pilihan kamu itu bisa kamu pertanggungjawabkan dengan baik ya. Itu mungkin salah satu bentuk Betul. pembuktian ya, pembuktian ke orang tua. Betul. Yes. Oke, kira-kira selain kalau misalnya tadi misalnya kamu sudah pilih ke luar negeri, Mhm. kira-kira kalau bicara tentang suasana belajar, Sam, suasana belajar ini kan kita sebenarnya ruang cerita ini, kesempatan ini sebenarnya kita mau mengambil apa sih inspirasi-inspirasi bagus dari gaya belajar, suasana pendidikan di luar negeri itu yang mungkin bisa menginspirasi kita yang ada di Indonesia. Nah, jadi menurut Sam sendiri setelah sekian tahun belajar di luar negeri, suasana belajar positif apa yang mungkin ada di luar negeri yang mungkin agak berbeda dengan yang ada di Indonesia? Hmm. Yang menurut pengalaman Oke, Sam. jadi saya di sini kan sudah cukup lama ya, sudah 5 tahun lah kira-kira. Ya, Dan juga dari pengalaman selama belajar di sini, suasananya kondusif sih, karena memang kota saya kecil, maksudnya kecil tuh kotanya namanya Corvallis ya. Di bagian negara Oregon itu nggak ada mall atau bukan kota metropolitan lah. Jadi kotanya cukup desa, ibaratnya sederhana banget. Kayak kebutuhan utama ada, tapi untuk yang kehidupan yang wow, ya, ya. yang iya, yang glamour nggak ada di sini. Jadi kita bisa fokus belajar, terutama pemandangannya juga bagus dan juga um, ya green environment ya ibaratnya enak, suasananya buat belajar enak. Cuma memang kotanya memang seperti didesain buat belajar, gitu. Bagus. Itu dari segi kotanya ya, dari segi kotanya. Cuma kalau dari segi universitasnya juga sebenarnya kalau saya lihat dan saya tanya-tanya teman di teman di Indo, sebenarnya materi belajarnya juga sama ibaratnya ya, dengan tingkat kesusahan yang sama, mungkin tergantung dosennya, karena kan dosen kan ada yang sangat strict ya, yang sangat sulit, ada juga dosen yang ya udah yang penting kamu bisa gitu. Dan memang dari segi praktek di sini lebih difokuskan sih ya. Jadi kayak ibaratnya kita harus lebih mandiri dan harus lebih bisa develop yang namanya critical thinking ya. Artinya kita harus bisa solve problem dalam kehidupan lab. Saya konteksnya lab ya karena pekerjaan saya itu. Di lab ya, oke, di kampus Pekerjaan ya. saya itu. Heeh. Jadi memang di sini um, di sini memang teori dan prakteknya balance dan juga fasilitas buat prakteknya itu sangat-sangat wow. Ibaratnya wow itu mereka keluar uangnya berani banget ibaratnya. Karena memang yang sponsor banyak. Dari pemerintah, baik dari pemerintah Amerika Nasional ataupun dari Oregon, negara bagian Oregonnya sendiri, itu bahkan dari source pribadi, private gitu ya, tetap ada yang biayain untuk biaya penelitian. Jadi memang di sini sangat mendukung lah. Ibaratnya yang mungkin saya dulu sempat tanya ya teman-teman di Indo, Ya, kalau fasilitas ini dulu kamu gimana sih gitu kan? Kayak, oh kalau di Indo mah kita harus bayar dulu ke dosennya misalkan gitu ya. Dan harus bayar dulu, reserve dulu. Kalau di sini kita cukup reserve, tapi dosen saya sudah bilang ya kamu pakai pakai aja gitu kan. Selama itu buat kegiatan penelitian kita dan kamu tanggung jawab, kamu pakai aja karena semua biaya itu saya yang tanggung ibaratnya gitu. Dan memang kebetulan juga
enaknya komunikasi saya sama dosen utama saya ya, dosen pembimbing saya sampai saat ini, itu juga karena dosen saya orang Indo. Orang Indo. Beliau Ya. beliau dari Indonesia, dulunya, lulusan Universitas Sumatera Utara ya. Oh ya, sementara ya. Iya, dan lanjut master dan doktoral di Jepang. Lalu beliau, ngambil postdoktoral di Amerika dan jadinya ngajar di sini. Jadinya cukup cukup menarik sih menurut saya pengalaman ini di mana saya bisa ternyata bisa jadi murid didik dosen Indonesia gitu ya, walaupun memang beliau sudah lama ngajar di sini. Jadi memang Mmm, dari sharing kamu, Sam, berarti dari sisi teori dan prakteknya itu balance dan kemudian itu mhm, apa ruang kesempatan kalian untuk bereksplorasi ya, melakukan riset, yes, penelitian itu sangat sangat didukung ya oleh sangat sangat didukung. oleh kampus atau oleh dosen Mhm, yang kemudian itu apa tidak dibebani dengan mungkin kadang-kadang kan berpikir tadi ya, oh biayanya mahal kalau saya pengen research tapi mhm, uangnya gimana. Nah itu yang kadang-kadang kan kalau tadi bicara tadi ya di Indonesia kadang-kadang ingin banyak eksplorasi, ingin banyak penelitian, ingin banyak riset, tapi seringkali yes, kendalanya adalah di biaya, biaya dan untuk betul, menyewa peralatan ya dan sebagainya. mhm, Tapi ternyata di luar negeri dukungan support terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian itu sangat-sangat luar biasa ya. yes, Oke. mhm, Lalu poin-poin yang bagus tadi itu saya apa ya Pak Hendro dengar itu adalah tentang apa ya eh, mengembangkan mengembangkan pola pikir apa ya yes, critical thinking yang kritikal ya, gitu. ya Jadi critical thinking dan yang kedua tadi itu apa ya bagaimana orang dipacu untuk apa ya apa ya menyelesaikan sebuah masalah problem apa ya apa tadi troubleshooting, ya nah, kita betul. kita Nah, harus bisa problem solving juga. problem Memang solving juga nah itu kadang karena kurangnya pengalaman ya, ya jadi kita harus belajar dari yang sudah lebih berpengalaman, dari senior kita gitu. Tapi, ya itulah proses dari belajar saya memang memang nggak mudah sih, Pak, soalnya awal-awal kerja penelitian juga, mmm, karena kurangnya pengalaman ya dulu ya, masih baru-baru, jadi itu saya kayak ibaratnya dimarahin terus lah sama senior, "Kamu kok nggak bisa sih ini, nggak bisa sih itu," gitu kan. Tapi ya ya mau gimana, maksudnya susah, ya susah, cuma karena ini yang saya suka gitu ya, yang saya tanggung jawab, ya saya tetap harus pelajarin dan harus bisa improve gitu. betul betul bagus sekali ini sharing tadi ini poin terakhir juga bagus sekali Sam artinya kadang-kadang kan kalau kita kita belajar dari pengalaman atau kita dengar-dengar dari cerita-cerita orang muda lainnya, kadang-kadang Mhm, berhadapan dengan masalah, sekali didobrak, langsung lemah, langsung mundur, iya, langsung merasa bahwa, "Wah saya kalah, nggak bisa." Tapi ternyata mhm, dari apa yang ini Sam tadi sharing kan bahwa meskipun ada kata-kata semacam itu bukan, membuat kamu untuk kalah, tapi justru iya, terpacu untuk menjadi yes, lebih baik ya. Itu yang bagus sekali. heeh. Ya Sam, Memang awalnya itu bahkan sampai, mentor saya ya, mentor saya yang dulunya, mentor saya yang pertama itu bahkan sampai bilang bahwa bahwa "You're not good at this one," gitu, ibaratnya kamu nggak bagus lah ngerjainnya gitu kan. Ya udah, cuma ya sambil dimarahin saya, ya karena memang mentor saya ngamuk gitu ya, "Kok ini anak nggak bisa-bisa?" gitu. Tapi ya udah mau ya memang agak syok sih sebenarnya syok, ya cuma shock tetapi tidak membuat kita mundur ya, tidak membuat kamu mundur. Nah, yes. baik Sam. Iya, kalau dari gaya belajar Sam, gaya belajar apalagi ini kan Mhm, kamu kuliah jauh di luar, tanpa kontrol lagi orang tua. mhm, Kira-kira gaya belajar seperti apa yang yes. kamu kembangkan Sam? Sehingga dengan gaya belajar itu tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik. Artinya manajemen seperti apa yang kamu lakukan supaya setiap tugas dari masing-masing mata kuliah itu bisa terselesaikan tepat waktu. Itu seperti apa yang Sam lakukan? Oke, untuk metode belajar sebenarnya,
mmm, sebenarnya saya awalnya sedikit malu ya kalau share gaya belajar karena karena teman-teman juga bilangnya ibaratnya saya kayak 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 kutu buku lah, ibaratnya kayak share, untuk investasi waktu untuk belajar gitu ya, atau baca jurnal penelitian, karena kan di sini kan kita didorong supaya ini ya, supaya nggak cuman belajar buku teori atau belajar prakteknya, tapi juga belajar dari penelitian orang gitu, bahwa, oh ini orang berhasil, penelitiannya gimana, metodenya ya yang mereka pakai bagaimana gitu ya. Karena kita bisa menemukan banyak banget jurnal penelitian gitu ya. Jadi yang saya latih sih diri sendiri itu yang penting sehari harus baca jurnal penelitian itu dan harus ngerti ibaratnya. Karena kan isi dari jurnal jurnal paper gitu ya, paper penelitian yang di-publish sama peneliti-peneliti lain kan isinya nggak mudah lah, ibaratnya kompleks ya. Dan juga udah bukan yang masih level pemula. Jadi dari situ saya memang kayak memaksa diri sendiri bahwa ya udah saya harus ngerti apa yang orang ini lakukan gitu. Walaupun memang nggak ngerti 100%, tapi setidaknya saya tahu gitu. Oh, ini prakteknya mereka begini, atau teorinya mereka tuh tujuannya mereka penelitian ini apa gitu kan ibaratnya. Dan juga apakah background ilmunya saya tahu gitu. Kalau saya nggak tahu ya buka lagi ke textbook. Jadi ini memang kayak membalance antara antara textbook atau kita Google kan Google gampang ya diakses ya. Jadi kita bisa banyak website science yang kita bisa pakai dan juga belajar. Dan juga kampus juga memberi akses buat yang awalnya berbayar, tapi kita bisa itu sudah termasuk fasilitas kampus. Jadi kita bisa belajar banyak hal yang dari aksesnya semuanya kampus bisa sediakan. Jadi dari situ kita bisa belajar tidak cuma teori doang, tapi juga kita belajar dari um, dari penelitian orang lain. Gitu. Itu soalnya penting dalam belajar ya, untuk baca jurnal penelitian itu. Itu karena sangat penting dari ataupun dari segi metodenya karena oh metode metode peneliti ini berhasil. Berarti kita bisa coba di lab kita sendiri apakah berhasil atau enggak gitu. Itu penting banget ya buat kita ibaratnya. Benar-benar Nah, ya. Berarti ya memang betul. apa ya, selain belajar teori tadi ya, kita juga terbuka untuk belajar penelitian-penelitian sebelumnya ya. Karena memang itu dengan belajar Betul penelitian-penelitian sekali. sebelumnya, Itu kita bisa tahu, ah, oh caranya seperti apa, metodenya seperti apa ya. Nah ini memang yang betul. mungkin Jadi bisa kita seandainya jadi hmm, inspirasi lah ya. Ya, ya. tapi orang ini berhasil. Oh, ya dah, jadi kita bisa oh iya, next time kita coba deh kayak peneliti ini lakuinnya gimana, kita coba ikutin. Siapa tahu mungkin bisa menemukan metode baru yang mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, betul. Siapa tahu kita bisa modifikasi dan menemukan kondisi-kondisi yang memang, oh, ternyata bisa lebih bagus ya dari peneliti sebelumnya. Betul betul. Berarti ini masukan bagus juga untuk anak-anak muda di Indonesia juga ya, bahwa Hmm, banyak-banyak lah untuk meluangkan waktu membaca buku dan juga membaca yes. jurnal-jurnal penelitian ya. Karena kadang-kadang Betul. ya kita bicara membaca aja, semangat membacanya tidak ada. Apalagi kalau misalnya suruh baca jurnal penelitian, kadang-kadang agak susah juga. Tapi memang dengan up sharing ini sebenarnya ajakan lah ya untuk semuanya, Yes. terutama bagi Memang hal utama dari pesan dari advice dari saya ya, ya, itu sebenarnya pertama cintain dulu bidang yang kita demen itulah justru kita bisa menganggap bahwa membaca itu bukan hal yang beban menurut saya. benar ya. Ibaratnya kalau itu udah jadi hobi kita ya, maksudnya kita udah sayang banget sama ilmunya dan juga kita pengen penasaran banget gitu ya, curious banget sama bidang yang kita suka, membaca paper
penelitian juga kita anggap itu kayak semacam makanan sehari-hari lah Sangat banget. ibaratnya. Memang nggak mudah sih. Saya ngerti gitu ya. Terlebih juga kondisi dan teknologi zaman sekarang itu mungkin mungkin nggak semua nggak saya juga nggak maksa semua anak muda untuk oh ya kamu harus suka kimia ya kamu harus suka biologi enggak yang penting kalian explore dulu sukanya apa. Nah nanti dari situ pasti adalah prosesnya sendiri supaya kita jadi belajar bidang itu jadi habit sehari-hari. Menurut saya sih itu. Dari kita nggak terbeban itulah justru bisa. Benar ya. Nah, Jadi cintai dulu ya. Berarti cinta dulu dengan ilmu yang disukai itu ya. Jadi mencintai ilmunya yes. dan kemudian selanjutnya apapun pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi beban, tapi justru itu menjadi Betul. sesuatu hal yang menyenangkan ya. Betul sekali. Ya. Yep. Baik. Ya, Sam. Nah, kita kalau bicara tentang suasana belajar ya, kemudian juga mungkin sesuatu hal yang mungkin jadi inspirasi bagi teman-teman di sini tentang dunia pendidikan di sana dan juga apa sih tips-tips yang mungkin bisa berguna lah bagi kita semua atau mungkin bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, kita pindah ke hal lain nih. Kalau dari dunia pendidikan, sebagai orang Indonesia Oke. tinggal di Amerika, kira-kira tantangan apa sih yang paling terasa, paling paling sering saya temukan nih di Amerika ya, Hmm, di Oregon sendiri mungkin tantangannya jadi apa? Nah, untuk tantangan sebenarnya untuk tantangan yang besar banget sih enggak ya. Cuma dari segi misal language barrier artinya ini komunitasnya ini kan bukan cuma orang Kaukasian ya. Kaukasian itu artinya orang kulit putih atau orang kulit hitam ya. African American bukan. Di sini kan kita internasional, artinya dari dari Thailand, dari Vietnam, dari Korea, dari Jepang, semuanya bahkan dari Arab gitu ya, dari Iran, semuanya ada. Bahkan coworker saya di lab itu sebagian besar enggak, semuanya kecuali satu orang itu international international citizen semua. Artinya mereka semua berasal dari background yang beda-beda, dari kemampuan bahasa Inggris yang beda-beda gitu ya. Bahkan mentor mentor pribadi saya sendiri juga dari Jepang kan. orang Jepang ya. Orang Jepang dan kita kita semua menurut saya tuh tantangannya itu dari segi kemampuan bahasa dan accent ya, accent artinya kayak kita ngomong tuh intonasinya atau nadanya, oh ini orang nih dari Indonesia nih, kayak kadang ketara gitu ya, ataupun dari orang misalkan dari Timur Tengah gitu ya, itu mereka kayak kadang bikin kurang jelas gitu ya, atau kadang Pengucapannya kurang jelas ya. pengucapannya kurang jelas. Misalkan mentor saya orang Jepang kan, orang Jepang L ya, L itu mereka kesusahan atau bahkan nggak pakai L ya, tapi gantinya jadi R gitu kan. Itu kadang saya suka bingung gitu kalau mentor saya ngomongnya kata-kata yang ada L-nya tapi kurang jelas gitu kan di telinga saya karena jadi R gitu kan. Jadi saya harus nanya lagi, "Oh, apa, maksudnya gimana nih?" Gitu kan. Ibaratnya komunikasi itu penting gitu, karena kalau karena kalau miskom pernah soalnya kan saya miskom karena kurang ngerti bahasanya, hasilnya jadi salah. Jadi itu salah satu tantangan itu language ya, language itu nggak akan ke mana-mana lah ibaratnya dimanapun kita berada tuh pasti akan ada tantangan di mana kita harus mengerti dan harus adaptasi ya sama kemampuan bahasa Inggris orang dan kita harus adaptasi dengan kemampuan bahasa kita sendiri. Soalnya kan bahasa penting ya. Nggak bisa komunikasi ya kita nggak bisa nggak bisa diskusi sama orang. Iya, iya benar. Jadi nggak ngerti, jadi Heeh. salah salah paham mulu nanti jadinya ya. Betul. Iya, memang dosen pembimbing saya beliau namanya Profesor Taifo Mahmud ya. Memang beliau orang Indo kan. Cuma memang yang selalu beliau tekankan tuh ketika kamu berbicara sama saya di lab ya ataupun di depan pekerja lab lain, usahakan pakai bahasa Inggris gitu. Karena dari situ kita jadi bisa menghargai orang gitu bahwa oh
jangan-jangan nih orang diskusi pakai bahasa Indo doang nih, ngomonginnya kita gitu. Ya, Takutnya kan orang lain ngerasa gitu atau gimana. Jadi selain menghargai gitu ya, selain menghargai kita juga mengajak orang lain bahwa kita harus ngomong Inggris itu di lingkungan kerja gitu ya. Kecuali private antar sesama kita kita berdua gitu ya. Saya ngomong sama Profesor Taivo berdua itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu. Pribadi gitu. jadi Tuh bahasa dari ya segi bahasa. itu sangat penting ya. Apalagi kalau Betul. kuliah di luar negeri, komunitasnya internasional, bahasa itu Hmm. jadi sangat penting ya. Ya, seperti yang Bapak tahu kan, kadang kalau harus kuliah di luar tuh harus jalanin tes TOEFL ya, TOEFL, TOEFL atau betul. IELTS ya, ya Nah, itu IELTS itu itu penting. penting itu. Heeh. Pesan saya memang harus belajar benar-benar. Ya, boleh boleh lulus di TOEFL atau apa IELTS, tapi kemudian kalau tidak dikembangkan lagi ya, Nah, iya, betul sekali. pesannya adalah kalau teman-teman yang lainnya yang ingin kuliah di luar negeri, memang harus memperbiasakan bahasa Inggris, melatih bahasa Inggris dengan baik ya. Banyak cara, Hmm, banyak cara, betul. banyak jalan, banyak kursus. Kalau ingin mimpi kuliah di luar negeri, belajar bahasa Inggris dengan baik. Mhm. Oke, iya Sam. Eh, lalu Sam, kalau kita bicara tentang itu kan tantangan ya, tantangan tentang Iya. dalam bahasa ya. Kalau dalam Mhm. oke, pasti ketika bergaul dengan orang-orang yang beda beda latar belakang, beda budaya, apakah latar belakang budaya, prinsip hidup dari orang-orang yang datangnya dari berbagai macam negara itu juga, eee, mengganggu kamu nggak sebagai seorang Indonesia? Prinsip hidup, budaya yang mereka bawa, gaya hidup mereka, kira-kira ada yang Mmm, mengganggu kamu nggak? Mengganggu enggak kamu sih, sebagai orang justru Indonesia ya? Nah, justru saya belajar banyak justru dari budaya orang lain. Karena, mmm, contoh saja deh, contoh saja saya kan udah 2 tahun lah ya, ibaratnya saya udah 2 tahun, di bawah bimbingan mentor saya yang, mmm, lulusan S3 Jepang ya, University of Tokyo karena memang mentor saya orang Jepang asli ya ibaratnya ya. oh ya betul. Heeh, jadi jujur saja saya belajar banyak sih dari mentor saya gitu kan. Memang umur kita juga bedanya 8 tahun ya. Memang dibilang tua banget sih mentor saya enggak gitu kan. Jadi memang kayak saya anggap kakak sendiri lah. Karena kan saya anak tertua, cucu tertua, jadi Ya ya ya. jadi ibaratnya saya kayak merasa bahagia aja sih, seneng sih punya punya mentor sekaligus sebagai role kakak lah ibaratnya ya. Betul. Yang ngajarin saya, yang didik saya gitu kan. Walaupun memang yang saya belajar itulah dari budaya orang Jepang ya, yang awalnya tuh saya cuma dengar dari film atau komik ya bahwa, oh orang Jepang tuh strict sama waktu gitu kan, bahwa mereka tuh rajin kerja, taat kerja gitu. Awalnya saya pikir, masa iya gitu kan. Oh setelah saya lihat gitu ya, setelah saya ngalamin langsung memang benar bahwa budaya mereka tuh organize banget, terus semangat kerjanya tuh super 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 tinggi ya. Semangat kerjanya itu nggak kenal libur, ibaratnya libur pun saya tetap harus ngelakuin sesuatu lah, ibaratnya libur pun saya tetap harus produktif Produktif. ngelakuin sesuatu gitu kan. Nggak harus yang banyak-banyak, cuma yang penting produktif aja gitu. Jadi jangan sampai satu hari itu ngerasa kita sia-sia atau kebuang gitu kan. Karena banyak ya teman-teman saya yang di Indo tuh merasa bahwa, "Oh, aduh Sam, apa, selama satu hari ini nggak ngapa-ngapain nih, merasa bersalah," gitu kan ya. Dari situ supaya jangan merasa bersalah itulah kita harus at least ngelakuin sesuatu ya, artinya sesuatu tuh kita ngembangin diri gitu ya, di bidang yang kita suka. Misalkan misalkan kita suka sama olahraga tertentu, ya kita latihan lah ibaratnya ya, nggak harus latihan sama orang, bisa aja latihan fisik juga kan. Nah, kalau di case saya penelitian, ya kita setidaknya harus belajar lah, belajar sesuatu gitu kan, belajar sesuatu untuk misalkan teknik orang yang seperti saya bilang tadi lah ya, dari Ya, dari penelitian sebelumnya kita, oh kita nggak perlu kelarin semuanya dalam satu hari, yang penting kita pahamin aja gitu ya. Nanti cobanya kan bisa nyicil, artinya nyicil tuh nggak ada orang yang menyelesaikan penelitian tuh satu hari kelar semua. Kita jadi semua prosesnya makan waktu, sangat 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 makan waktu. Bahkan terlebih mentor saya yang jujur saja, yang saya selalu quote sampai sekarang,
mentor saya yang orang Jepang bilang, kan saya kagum ya sama sama mentor saya gitu kan. Ibaratnya pinter banget lah orangnya gitu kan. Kayak oh, semua teknik bisa gitu kan. Semua teknik ada pengalaman bisa walaupun umurnya 30 tapi jam terbangnya udah sangat-sangat sangat tinggi lah ibaratnya gitu kan. Terus cuma kunci yang mentor saya bilang, saya bilang beliau bilang, "Oh, kamu jangan kira saya langsung jago sehari gitu ya. Justru ini semua pengalaman yang terakumulasi ini hasil dari 90 sampai 95% itu saya gagal terus." Terus saya kaget dong kayak, "Hah? Gagal terus gimana? Orang 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 mentor saya pinter banget gitu ya, masih umur 30 tapi udah ngajarin semua orang di lab yang bahkan ada yang lebih tua gitu ya, ada yang umur 33, 35 gitu ya. Terus semangat kerjanya tinggi gitu kan, background teorinya sangat kuat gitu, ibaratnya salah satu peneliti yang wow gitulah ya, ibaratnya saya kagum banget lah, ibaratnya itu kan. Tapi saya rada shock gitu kan ketika ketika mentor saya bilang, "Kamu jangan takut gagal," gitu ya ibaratnya ya. Mentor saya bilang gitu kan. Karena, saya juga pengalaman saya gitu dulu 90 sampai 95% tuh gagal terus, ngulang terus gitu kan. Cuma ya jangan nyerah aja gitu. Oh, saya juga kayak, oh, makin makin terkonfirmasi nih. Oh ya, memang orang Jepang tuh semangat semangat kerjanya walaupun gagal tetap tetap tinggi ya. Memang itulah, apa, ibaratnya pesan yang paling pentingnya dari mentor saya, di kerja penelitian itu gagal itu udah makanan sehari-hari. Ya, hal yang Ibaratnya tuh biasa ya sebenarnya ya. udah biasa, ibaratnya kayak dalam sebulan tuh yang berhasil paling cuma 1 hari atau 2 hari, 3 hari, oke. Sisanya kita belajar semua dari kegagalan. Justru dari kegagalan itu kita jadi ngerti kan, "Oh iya, kita salahnya di sini. Next time kita usahain jangan gagal." Gitu kan. Atau mungkin bisa aja kita next time gagal lagi. Ya udah, tapi kita harus cari cara lagi buat improve lagi. Misalkan, oh akhirnya sudah berhasil, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal misalkan. Produk produk dari misalkan ya, saya kan orang kimia juga, jadi produk dari reaksi cuma 60%, dikit lah hasilnya. Ya udah kita cari cara supaya gimana caranya lebih dari 60%, gitu. Jadi memang budaya budaya semangat ya, budaya semangat dan juga jangan takut gagal gitu ya. Itu yang saya pelajarin paling penting dari mentor saya. Ternyata yang saya dengar gitu ya, yang saya dengar atau baca dari komik atau nonton dari film gitu ya, ternyata memang semangat kerja orang Jepang itu nggak main-main gitu. Memang mereka sekalinya udah minatin satu bidang itu dedikasinya dedikasinya memang wow gitu ya. Ya, jadi dengan kata lain gini Sam ya, berarti keberadaan orang-orang yang datang dari berbagai macam negara itu Mhm, mengajarkan banyak hal baik ya. Artinya betul, ada hal positif yang kita bisa lihat dari itu. Salah satu yang tadi dari orang Jepang ya, tentang semangat mhm, belajarnya, semangat kerjanya yang tinggi. betul. Nah, dari pergaulan dengan ya masih sama dari komunitas yang internasional itu, ada tidak hal-hal negatif yang mungkin kamu lihat lah ya, yang mungkin datang dari mereka yang mungkin apa ya bisa mempengaruhi kamu? Ada nggak hal-hal yang negatif lainnya ya? Sorry, Mmm, negatif yang mungkin ada? hal negatif ya, kalau dari segi lingkungan kerja sih enggak ya. Nggak ada. Karena kita semua, mmm, di lingkungan kerja tuh saya sendiri yang paling ibaratnya yang paling bocah ya, yang paling kecil. Oke, oke. Jadi, mmm, untuk masalah pergaulan gitu ya, atau pengaruh negatif gitu, untuk dari coworker, teman-teman kerja sih enggak ya. Cuma kalau dari segi, kalau dari segi orang-orang yang lainnya gitu, maksudnya yang bukan lingkungan kerja saya gitu ya, itu memang yang kalian misalkan kalian tonton di film gitu ya, bahwa budaya Amerika tuh, oh iya, kita tuh apa, Bebas. kita minum gitu, Eh, itu memang udah hal yang biasa di sini. Itu udah hal yang wajar gitu kan, cuma tergantung kitanya mau atau enggak gitu kan. Cuma saya nggak tertarik sama begituan, jadi ya udah. Dan yang awalnya saya kaget gitu ya, sebenarnya ini dibilang negatif juga bisa ya, cuma
mungkin karena di sini tuh penggunaan em, penggunaan nar- dibilang narkoba sih bukan juga ya, cuma lebih ke arah yang memang narkotika yang buat pengobatan gitu ya. Cuma di sini kadang bahkan ada yang jual buat em, feeling high, ibaratnya kayak oh ya, ya di sini ada yang kayak begitu kan. Bahkan toko yang jualnya ada deket tempat tinggal saya itu. Jadi itu salah satu hal yang awalnya bikin kaget gitu ya, karena kadang kalau malam-malam ya, terutama malam Jumat atau malam Sabtu Minggu ya, itu kadang kalau saya pulang kerja tuh di luar bisa cium bau apa? Cium bau orang bekas pakai gitu ya. Jadi kayak oh ya memang nggak semua, hanya 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 sangat sedikit lah yang pakai itu ya. Cuma buat kita yang kalangan orang Indo itu di pikiran kita tuh pasti konotasinya oh ini negatif nih gitu kan. Jadi kayak itu itu salah satu hal yang saya jauhin lah ibaratnya gitu. Cuma memang dari tempat kerja saya memang kita nggak disarankan gitu dan juga emang nggak ada yang begitu juga jadi ya aman lah. Nah, jadi selagi kita berada dalam lingkungan yang positif, yang baik, tentu kita tidak akan Hmm, terpengaruh ya. Tapi kalau iya. kita ada di lingkungan di mana banyak hal-hal yang negatif ya lagi-lagi itu ya, bisa saja Iya. terpengaruh, tapi ya Mhm. lagi-lagi kembali ke kita ya. Apakah kita Memang gara-gara COVID ya, gara-gara pandemik ini jadinya jadinya tempat-tempat pesta gitu ya, tempat-tempat dugem atau tempat-tempat minum gitu ditutup gitu ya. oh ya, Heeh. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya ya, karena saya orangnya nggak minum atau nggak demen pesta gitu ya, nggak cocok juga lah, saya juga nggak nggak tertarik, mending ya itulah ibaratnya dibilang dibilang kutu buku ya, ya saya mending kerja di lab atau belajar gitu ya, betul ya, udah jauh-jauh kok, udah jauh-jauh ke jauh-jauh Amerika dari yang begitu. menuntut ilmu hanya masa kok main-main ya kan, dengan Iya. cara itu ya. Mhm. Baik, Sam, kalau kita Mhm. bicara tentang namanya kita apa tuh sebagai manusia normal, lalu Iya. kemudian juga sebagai seorang pemuda, eee, menurut kamu maksudnya sesama orang Indonesia yang mungkin ada di tempat di Amerika atau di Oregon sendiri, itu dalam hal misalnya kita bicara tentang asmara, menjalin relasi dengan lawan jenis. Nah, kira-kira kebanyakan orang-orang Indonesia itu jalin relasinya, apa, pacarannya itu dengan sesama orang Indo, sesama dari Asia, ataukah lebih memilih mereka pacaran lintas etnis, lintas negara? Aduh, Gimana? eee, saya jujur saja ya, Iya, mhm, sedih juga kalau ngomongin asmara nih, soalnya selama selama 5 tahun saya di sini, ah, pengalaman saya iya, pengalaman saya tuh untuk menjalin asmara gitu, untuk sama orang Indo nggak pernah berhasil ya di sini ya. Memang memang sih pada waktu itu tahun 2017 ya, dibilang dibilang menjalin hubungan juga, saya menjalin hubungan sama orang Indo, tapi ya di Indo, maksudnya bukan bukan di Amerika juga gitu oh ya, ya, maksudnya oke oke bukan oke. sesama mahasiswa, Mhm, bukan sesama mahasiswa di Indo lah. iya, Dan ya memang ya benar sih, maksudnya benar Pak Hendro yang bilang, bahwa mayoritas ya, nggak semua, mayoritas tuh, mmm, mahasiswa-mahasiswi Indo memang kalau bisa mencari hubungan relasi gitu ya, itu pasti dengan mahasiswa-mahasiswi Indo juga, sesama sesama Indonesia. sesama Indonesia ya? Heeh, Oh iya. gitu. Dan memang ada beberapa kasus tertentu yang di mana teman-teman saya sendiri, bahkan teman dekat saya juga, ada yang berpacaran misalkan dari orang internasional, gitu ya, misalkan dari Thailand gitu kan, teman saya ada, atau juga bahkan mmm, nation-nya Asia, cuma lahirnya di Amerika kan banyak, Pak. Jadi Oh, lebih tepatnya kita kayak ini ya, mencari yang sesama budaya Asia juga ya. Mungkin karena memang kita kan juga lahirnya dan background-nya budaya Asia, jadi pasti mungkin lebih cocoknya, lebih nyambungnya sama yang sesama Asia gitu. benar ya, karena satu budaya jadi lebih nyambung kali ya? Iya, dari segi budaya, dari segi didikan orang tua kan juga beda-beda gitu ya maksudnya.
Ya, Sam. Gitu. Bicara tentang orang Indonesia atau orang Indo yang kuliah di luar negeri, jauh ke Amerika, kira-kira ada nggak yang kamu dengar, mungkin kamu lihat orang-orang yang sudah pemuda-pemudi yang mungkin udah jauh kuliah di luar negeri, di Amerika misalnya satunya itu, tapi kemudian menyia-nyiakan waktu itu dengan melakukan hal-hal yang tidak mendukung kuliahnya. Ada nggak? Ada pengalaman seperti itu nggak? Sangat-sangat jarang sih. Saya sebenarnya ya ini ya, maksudnya cukup senangnya itu melihat teman-teman saya itu mereka walaupun jauh gitu, tapi tetap melakukan tugasnya lah. Maksudnya at least tidak abandon pekerjaannya mereka gitu kan. Bahkan pun ada yang penelitian juga gitu ya. Ada juga yang nggak penelitian, tapi mereka tetap sangat serius lah jalanin kelas ya gitu ya. Dan karena kondisi kita suasana kotanya juga enak buat belajar, jadi emang saya jarang banget sih nemuin yang nemuin yang bener kayak buang kesempatan gitu. Cuma jarang banget lah. Ibaratnya semuanya itu mostly memang pada serius belajar semua gitu kan. Bahkan saya senang juga gitu em, apa em, saya awalnya motiva bukan motivasi sih, lebih tepatnya kayak ngajak aja gitu. Apa ini kan ini kan gue kerja penelitian nih gitu ya. Gimana kalau lu coba juga itu kan? Oh iya, akhirnya walaupun kita beda bidang ya, kita beda bidang. Walaupun saya kimia kimia murni, tapi teman saya teknik ya, lebih ke arah teknik kimia gitu. Cuma ya memang karena 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 memang teman saya jadi kerja penelitian juga, sekarang jadinya teman saya pindah pindah negara bagian, pindah kampus, tapi juga ya sama kayak saya lah, ibaratnya kuliah S2, S3 juga dibiayain dan juga dengan biaya hidup gitu ya. Dengan biaya hidup ditanggung juga dan asuransi ditanggung juga. Jadi at the same time ya saya cukup senang sih, maksudnya ibaratnya teman-teman saya serius juga dan juga emang um, secara nggak langsung juga saya udah ibaratnya bukan bantu juga ya, tapi ya kayak kayak menyemangati teman saya lah, di tengah sulitnya pandemi COVID ini ya, tapi kita bisa um, bisa lanjut pendidikan dan bahkan ada uang lah ibaratnya yang Ya, ya, betul. notabene kalau dulu misalkan S1 orang tua masih bantu gitu ya, sekarang kan kita jadi bisa Jadi mandiri mandiri gitu ya. ya, betul. Mm-mm. Ya, Itu sih. ya luar biasa ini, Sam, cerita-cerita ini ya. Jadi memang Pak Hendro sendiri apa ya termotivasi, terinspirasi dengan sharing-sharing seperti ini ya. Ya semoga aja teman-teman lainnya yang Hmm. mendengar obrolan kita ini juga mungkin terbantu untuk mungkin terinspirasi juga Amin. bisa mengubah pola belajar, mengubah pola pikir. Ya apalagi kan Hmm. eh, misalnya aja ya udah udah merantau jauh jauh dari orang tua, hidup dibiayai oleh Hmm. orang tua misalnya ya. Itu kan pasti kita perlu bertanggung jawab Hmm. dengan semuanya itu. Nah, ini yang kadang-kadang Betul. lupa lupa dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang lah kalau kita mau katakan. Tidak semua sih seperti itu, tapi ada sebagian Hmm. ada sebagian yang kayak gitu ya. Sudah dibiayai oleh orang tua tapi Di buang-buang waktu, membuang-buang biaya itu dan yang melakukan hal-hal yang di luar dari pendidikan, di luar dari kuliahnya. Betul. Dan itu juga terjadi bukan cuma buat mahasiswa di Amerika ya, maksudnya Ya, di Eropa pun, di Asia, ya di negara Asia lain pun, bahkan di Indonesia sendiri, cuma beda kota juga bahkan ada lah ya yang menyalahgunakan atau menyia-nyiakan lah hasil hasil kerja keras orang tua gitu kan. Itu pasti ada, cuma diperbaiki gitu ya dan menembus rasa salah gitu ya. benar ya, Soalnya saya juga mungkin Pak Hendro kan ngajar saya dari SMA ya. Cuma betul. kalau misalnya Bapak pernah dengar cerita cerita saya pas SMP gitu ya, 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 itu perjalanan saya tuh dari SMP itu bisa dibilang aneh ya, maksudnya bukan aneh juga sih, tapi kayak em, apa? Dulu saya pas
SMP kelas 7 ya, artinya baru masuk SMP ya, itu saya nilainya ancur-ancuran gitu. Karena saya kerjaannya tiap hari main di warnet terus gitu kan. Bahkan ibu saya Iya. sampai nyariin di warnet ini anak saya kemana gitu kan. Terus pas waktu itu ujian kimia kelas 7 SMP sama Bu Kristina. Waktu itu sempat Bu Kristina ngajar Ngajar ya. 1 tahun doang, Nah, 1 tahun di SMP. Itu waktu itu saya udah datangnya telat kelas gitu kan. Saya udah telat sendiri, kasih ujiannya 10. Itu memang memang proses perjalanan saya sampai sekarang cukup panjang lah. Ibaratnya dimulai dari yang awalnya menyia-nyiakan juga gitu ya. Kan uang sekolah kan nggak murah lah ya. Dimanapun kita berada itu pasti orang tua bakal berusaha sebaik-baik mungkin supaya biaya diri jam kerja orang tua gitu ya. Proses kerja mereka juga nggak gampang, banting tulang demi anak gitu kan. Tapi saya malah sia-siain dulu kan pas SMP, malah, malah main ke warnet gitu kan. Malah main game di warnet terus-terusan, nggak peduli sama sekolah, nggak peduli sama jam belajar. Cuma ya pasti ada masa waktunya kita sadar sendiri gitu ya. Ada ada momennya lah, apa ada momennya di mana prosesnya. kita merasa, ya dari situlah dari SMA kelas 10 lah ya, berarti awal masuk SMA itulah saya mulai memikir-mikir gitu ya. Sebenarnya kalau saya belajar pasti saya bisa gitu, saya mikir gitu. Cuma bidangnya yang mana yang saya suka gitu kan. Karena saya demennya science ya, saya waktu itu kayak mempertimbangkan baik-baik dan sambil belajar ya. Jadi nggak cuma pertimbangin doang, tapi sambil belajar saya pertimbangin nih, maksudnya matematika, biologi, kimia atau fisika gitu kan. Juga ya. Ternyata yang saya paling demen gitu ya, yang saya paling cocok ya ini ya dari kelas 10, dari 2014 itu ya. Nah dari situ saya benar-benar tekunin, Pak Hendro juga tahu lah Betul. perjuangan saya waktu itu kompetisi kemana-mana ya, Benar. kompetisi nasional ke Semarang, Surabaya itu ya. Betul betul. Iya dan Ya, Pak Indra memang tahu. ke Depok ya, itu juga Benar. Ya ya. itu juga perjalanannya nggak gampang dan juga oh pesan pesan saya juga itu ya, maksudnya kompetisi kalah itu udah hal biasa lah gitu kan. Maksudnya kecewa ya wajar sih ya, mungkin kayak saya ngerasa jujur saja, saya ngerasa metode belajar saya untuk Olimpiade itu dulu kayak kayak kurang maksimal gitu Pak. Karena apa yang saya pelajarin di Amerika sekarang selama S1 waktu itu ya. Waktu S1 kita minta misalkan ya, minta mahasiswa S1 di universitas negeri gitu ya misalkan ya. Kita minta mereka ngajarin kita gitu ya, tutor. Itu ternyata nggak mudah gitu. Nggak susah. Ibaratnya yang awalnya dulu saya benar-benar kesusahan, justru malah karena belajar langsung gitu ya. Jadi, kalau pesan saya buat buat teman-teman yang mungkin mau Olimpiade gitu ya, kalau bisa cari minta dukungan sekolah atau dukungan pribadi gitu ya, tergantung kapabilitas kita, minta untuk mahasiswa S1 ngajarin juga kasih soal-soal atau buku-buku mereka. Karena itu ujung-ujungnya juga soal Olimpiade juga ya pengembangan dari soal-soal S1 gitu kan. Jadi itu penting banget lah ibaratnya belajar gitu ya, belajar dari orang yang memang sudah ngejalanin dan yang terutama juga belajar dari kita gagal kalah sama orang ya udah ibaratnya saya juga waktu itu pelatihan Olimpiade ya, saya punya teman dari sekolah yang cukup cukup wow gitu lah ya, ibaratnya wow itu artinya sekolah ini udah menangin menangin Ya, betul. menangin medali terus-terusan gitu kan, dan saya kenalan sama temennya, sama teman saya gitu kan, dan Ya. teman saya kuliahnya di ITB ya, Oh, sekarang udah ITB ya. lulus gitu kan. Dan teman saya ini dulunya dulunya tuh saya nggak janjian nggak apa, tiap kali tiap kali Olimpiade gitu ya, tiap kali lomba kimia nasional gitu, saya pasti ketemu terus lah ibaratnya ya gitu kan. Jadi saya udah lolos seleksi di sini di Jakarta, kita lanjut ke Bogor gitu ya. Oh, ketemu dia lagi itu kan. Terus seleksi di Jakarta terbang lolos ya. Saya lolos terbang ke Surabaya. Oh, ketemu dia Ketemu lagi. lagi. Maksudnya ketemu nih lagi gitu kan. Dan selama
4 atau 5 kali pertemuan total ya. Ya, 5 kali lah. 5 kali pertemuan total itu saya nggak, sekalipun saya nggak menang, kalah terus. Cuma ya udah, mau gimana gitu, maksudnya bukan berarti saya kalah terus itu artinya, oh ya udah deh, saya nyerah, udah give up. Maksudnya saya nggak mau ngelawan ini orang lagi gitu. Maksudnya saya nggak mau lebih baik dari dia, enggak. Cuma saya saya berjanji gitu ya, misalnya ibaratnya selama kuliah S1, sekarang saya bersyukurnya ya bisa lanjut S2, S3, saya pokoknya harus bisa lebih dari dia gitu. Kayak apapun yang terjadi saya harus bisa lebih bagus gitu ya. Maksudnya dengan cara yang jujur dan halal gitu ya. Ibaratnya Lah ya. saya nggak mau kalah. Itu jiwa 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 nggak mau kalah itu mungkin mungkin apa kalau orang bilang kayak apa kompetitif ya, kompetitif. Artinya Kompetitif lah. artinya kompetitif yang baik, tapi ya jangan kompetitif yang jangan kompetitif Ya. yang jahat itu, yang kurang baik gitu ya. Kalah itu udah hal biasa lah, udah makan sehari-hari. Kalah, gagal, gagal penelitian, dimarahin mentor, ya itu udah makanan sehari-hari saya gitu. Karena saya kurang pengalaman, dan itulah poin pentingnya saya itu relasi sama orang ya. Relasi sama orang itu artian dengan dosen saya, dengan dosen pembimbing saya, Profesor Taivo itu, em, memang beliau tahu waktu itu pertama kali ya gitu. Pak, saya pengalaman nol, benar-benar nggak ada pengalaman. Pokoknya kalau saya mulai pasti disaster. Maksudnya kalau saya mulai sekarang tuh hasilnya pasti nggak akan bagus. Soalnya saya pengalamannya benar-benar nggak ada gitu. Pertama kali saya kerja sama beliau, saya bilang gitu. Nah, cuma ya beliau tetap mau terima kerja saya, gitu. Mentor ya, kasih mentor buat saya gitu kan. Tetap mau biayain fasilitas kan, soalnya kan biaya penelitian mahal gitu ya. Bahkan ada yang sewa alat ini, sewa alat ini yang cuma sejam itu kita bisa bayar jutaan sejam untuk pakai saja. Untuk alatnya sendiri itu harganya puluhan miliar. Waduh, Dan waduh. sekarang fasilitas yang mahal ini itu saya tahu sekarang cuma ada di ITB, Kimia ITB, setahu saya ya. Dari cerita-cerita teman saya sih sementara baru ada di ITB. Cuma apakah nanti kita di Indo bakal dapat fasilitas lebih lagi? Ya semoga, saya harap begitu ya. Karena memang ultimate goal saya, tujuan akhir saya adalah setelah lulus program S3 ini ya, lulus program S3 ini, in the end, saya pengen balik ke Indo untuk ngajar di universitas negeri di Indo. Untuk di mananya saya nggak tahu. Yang penting Oke. Amin, amin. saya ingin, saya ingin ngajar di Universitas Negeri Indo. Saya pengen balikin lah, ibaratnya ilmu yang saya pelajarin di Amerika, untuk ibaratnya inilah, untuk bantu ngajarin generasi yang berikutnya. Ibaratnya, soalnya saya ngerasa Indo sebenarnya kalah pinter, malah kita sebenarnya bisa dibilang unggul dibanding lain. Cuma mungkin karena Keterbatasan fasilitas kali ya. ya fasilitas itu, ya juga mungkin yang saya rasa ya, yang saya pribadi itu kadang untuk memacu semangat semangat belajarnya sih, yang kadang mungkin um, di Indo mungkin maksudnya baik ya, tapi mungkin kadang murid-murid kurang kurang termotivasi lah, maksudnya kurang kurang merasa ada pacuan gitu ya. Memang memang pacuan kan nggak cuma dari diri sendiri gitu ya, kadang dari sekolah juga itu sangat menentukan gitu. Pak Heru sangat yakin sangat sangat banyak manfaatnya, sangat banyak hal-hal baik yang bisa diambil, bisa dipelajari oleh teman-teman yang mendengarkan obrolan kita ini ya. Nah, Hmm. jadi Hmm. tentu saja harapan Pak Hendro dan mungkin teman-teman di sini semoga Sam sehat selalu, lancar kuliahnya, dan semoga cita-cita Sam tadi ya balik lagi ke Indonesia dan membagi ilmu yang sudah Sam Hmm. dapatkan di luar negeri. Itu kan harapannya. Jadi Hmm. kami Pak Hendro tetap doakan yang terbaik lah untuk Sam ya. Terima Jadi masih Thank you, banyak thank you. waktu. Jadi terima kasih ya Sam, Hmm. uh, sudah mau memberikan kesempatan hadir bersama-sama di ruang cerita untuk berbagi pengalaman.